Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan. Hal utama dalam persoalan laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain, atau yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Jika variabel Y tergantung kepada waktu, maka turunannya Y per dt disebut laju sesaat perubahan. Tentu saja jika Y mengukur jarak, maka laju sesaat perubahan ini juga disebut kecepatan atau dilambangkan dengan V. Laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan yang dilambangkan dengan A. Kecepatan Vt sama dengan dy per dt sama dengan y aksen t. Percepatan At sama dengan df per dt sama dengan v aksen t sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan y turunan kedua t. Kita tertarik pada beraneka laju sesaat. Laju air mengalir ke dalam ember, laju membesarnya luas pencemaran minyak, laju bertambahnya nilai coupling tanah, dan lain-lain. Strategi untuk pemecahan masalah, khususnya mengenal laju yang berkaitan adalah 1. Baca masalah secara seksama. 2. Gambarkan diagram jika mungkin. 3. Perkenalkan notasi. Berikan lambang kepada semua besaran yang merupakan fungsi waktu. 4. Nyatakan informasi yang diketahui dan laju yang diperlukan dalam bentuk turunan. 5. Tuliskan persamaan yang mengaitkan beragam besaran dari masalah tersebut. Jika perlu, gunakan geometri untuk menghilangkan satu peubah melalui substitusi. 6. Gunakan aturan rantai untuk menurunkan kedua ruas persamaan terhadap T. 7. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam persamaan yang dihasilkan dan pecahan untuk laju yang diketahui tersebut. Berikut adalah contoh soal dari laju, yaitu contoh ke-6. Pertanyaannya yaitu, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,1 sin dalam kurung 1/4 V kali T dikurangi 1/4 N dikali X. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga? Penyelesaiannya, di sini kita sudah diketahui persamaannya, yaitu Y sama dengan 0,1 sin dalam kurung 1/4 Pi kali T dikurangi 1/4 V kali X. Kemudian yang ditanyakannya yaitu kecepatan atau V dalam kurung T dan percepatan A sama dengan T. A dalam kurung T. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita ini dulu ya. Yang pertama kita kecepatan dulu. Ya, kecepatan yaitu simbolnya V sama dengan kita ubah yang Y awalnya Y biasa ke Y aksen atau Y turunan pertama. Sama dengan 1/4 V dalam kurung yaitu yang 1/4 V kemudian dikali 0,1 cos dalam kurung 1/4 V dikali T dikurangi 1/4 V dikali X sama dengan 0,025 V cos. Nah, 0,025 V cos itu dari 1/4 dikali 0,1 ya. Nah, kemudian
0,025 pi cos dalam kurung 1/4 pi dikali T dikurangi 1/4 pi dikali X. Dan yang keduanya kita akan mencari percepatannya. Percepatan ini bukan hasil akhirnya ya, tapi nanti masih ada penyelesaian lanjutannya. Yang kedua yaitu percepatan. Percepatan sama dengan pi aksen atau turunan pertama sama dengan Y turunan kedua atau double aksen. Dalam rumus juga disebutkan bahwa percepatan A dalam kurung T sama dengan dV per dt sama dengan V aksen dalam kurung T sama dengan D kuadrat Y sama dengan DT kuadrat sama dengan Y kuadrat dalam kurung T. Jadi yang Y double aksen itu udah dari rumusnya. Sama dengan dalam kurung 1/4 V 0,025 V sin dalam kurung 1/4 V dikali T dikurangi 1/4 V kali X sama dengan 0,00625 V kuadrat sin dalam kurung 1/4 V dikali T minus 1/4 kali X. Pada saat T sama dengan 3 detik dan X sama dengan 2 meter. Di situnya di soalnya sudah dikasih tahu ya, kalau misalkan T itu 3, kemudian untuk jaraknya itu 2 meter. Nah, ini adalah untuk penentuan akhirnya ya. V sama dengan, kan tadi hasilnya itu kalau V itu sama dengan setelah diturunkan ya, turunan pertamanya itu sama dengan 0,025 V cos dalam kurung 1/4 V dalam kurung 3 minus 1/4 dikali dalam kurung 2 tutup kurung. Nah, 3 dan 2-nya itu didapat dari jarak dan waktu. Kan dari awalnya sebelum diturunkan 1/4 V dikali T. Nah, T-nya itu detik 3, dikurangi 1/4 V 2, 2-nya itu meter atau jarak. Kemudian setelah dimasukkan, kita jumlahkan ya. 0,025 V cos-nya kita turunkan terlebih dahulu, jadi hasilnya sama dengan 1. Yang dalam kurung hasilnya 1/4 V, kemudian sama dengan 0,025 V dalam kurung 1/2 akar 2, kemudian hasilnya sama dengan 0,0125 V akar 2, dan hasil akhirnya 0,056. Jadi untuk kecepatan hasilnya 0,056. Kemudian untuk yang percepatan, A sama dengan 0,00625 V kuadrat sin dalam kurung 1/4 V dalam kurung 3 minus 1/4 V dalam kurung 2 tutup kurung sama dengan 0,00625 V kuadrat sin sama dengan dalam kurung 1/4. Yang 1/4 ini didapat dari hasil penjumlahan 1/4 V dikali 3 dikurangi 1/4 V dikali 2. 3 dan 2 itu didapat dari detik dan jarak atau waktu dan jarak. Kemudian sama dengan 0,00625 V kuadrat sama dengan 1/2 akar 2 dan hasil akhirnya yaitu 0,0436. Jadi kecepatan partikel gelombang pada detik ketiga di posisi 2 meter dari pusat gelombang adalah 0,056 meter per detik. Dan percepatan partikel gelombangnya adalah 0,0436 meter kuadrat per detik. Contoh soal yang kedua, yaitu sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 2 sin dalam kurung 5 pi T min pi X. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 4 meter dari pusat gelombang.
Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik kedua? Yang pertama itu kita cari Y-nya dulu. Y sama dengan 2 sin dalam kurung 5pi min px. Yang ditanyakan itu persamaan kecepatan dan percepatan gelombang. Kita cari kecepatannya dulu. Lambang kecepatan itu pi. Pi sama dengan Y aksen sama dengan dalam kurung 5pi kali 2 cos dalam kurung 5pi min px sama dengan 10 pi cos 5pi min px. Terus yang kedua kita mencari percepatan. Percepatan lambangnya A. A sama dengan P aksen sama dengan Y double aksen. Contoh soal yang kedua. Sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 2 sin dalam kurung 5pi T dikurangi px. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 4 meter dari pusat gelombang.
Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik kedua? Penyelesaiannya diketahui Y sama dengan Y sama dengan 2 sin dalam kurung 5 pi T dikurangi pi X. Persamaan kecepatan dan percepatan gelombang tersebut adalah V sama dengan Y aksen sama dengan dalam kurung 5 pi 2 cos dalam kurung 5 pi T dikurangi pi X sama dengan 10 pi cos dalam kurung 5 pi T dikurangi pi X. Dan A sama dengan V aksen atau Y turunan kedua sama dengan min dalam kurung 5 pi 10 pi sin dikali dalam kurung 5 pi T dikurangi pi X sama dengan min 50 pi pangkat 2 sin dalam kurung 5 pi T dikurangi pi X. Pada saat T sama dengan 2 detik dan X atau jaraknya sama dengan 4 meter, maka V sama dengan 10 pi cos dalam kurung 5 pi dikali 2 dikurangi pi dikali 4 sama dengan 10 pi cos dalam kurung 6 pi sama dengan 10 pi. A sama dengan min 50 pi pangkat 2 sin dalam kurung 5 pi dikali 2 dikurangi pi dikali 4 sama dengan min 50 pi pangkat 2 sin dalam kurung 6 pi sama dengan 0. Jadi kecepatan partikel gelombang pada detik kedua di posisi 4 meter dari pusat gelombang adalah 10 pi m per detik dan percepatan partikel gelombangnya adalah 0. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam